Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa dalam podcastmu. Alhamdulillah kondisi kita sehat walafiat, itu patut kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi kita akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Fitriana Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Kelihatan tambah segar dan langsing ya. Programnya Alhamdulillah. Dokter, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu ya, mewakili Aisyah Majelis Kesehatan. Yang alhamdulillah dokter sebagai ketua Majelis Kesehatan. Nah, Dokter Fitri ini kesibukannya luar biasa. Minta ampun dulu. Beliau juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Jember, juga menjadi kepala klinik Suherman 2006 sampai 2020. Saya ingat sekali dokter waktu itu masih kecil sekali ya, mungkin lebih kecil dari saya. Terus gede, terus sekarang agak kecil lagi, alhamdulillah, luar biasa. Ya, dokter, kali ini kita mewakili Aisyah bincang-bincang. Kan sebentar lagi ini mau hari gizi nasional yang kita peringati setiap tanggal 25 Januari. Alhamdulillah. Jadi ini pas momennya kita menyambut hari gizi nasional. Nah, dokter, kalau kita berbicara gizi gitu ya, kadang-kadang kita sendiri itu, saya sendiri masih rancu. Kalau mikir gizi itu, pandangan saya, pikiran saya itu sesuatu yang makanan yang enak-enak dan lezat-lezat gitu ya, karena kadang di gambar itu abang hijau sembarang gitu ya, seger-seger kayak larang-larang gitu ya. Sebenarnya gizi sendiri itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih Bu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini bisa memanfaatkan fasilitas podcastnya Jembermu dan Majelis Kesehatan, mendapatkan penghormatan yang pertama. Ini kehormatan bisa mengisi yang pertama, dan karena memang eventnya ini menjelang hari gizi nasional, maka kita bincang-bincang seputar gizi. Kadang-kadang tuh kita jumbo ya, apakah yang selalu yang bergizi itu yang tidak enak gitu ya, apakah yang enak-enak itu tidak bergizi gitu. Nah, masih ini. Jadi pada prinsipnya memang kita manusia itu kan butuh nutrisi ya. Jadi mulai dari masa anak-anak, bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai lansia sebetulnya butuh nutrisi. Tentu saja distribusi nutrisinya berbeda di setiap jenis usia itu tadi, begitu. Nutrisi itu sama dengan gizi gitu ya, Dok ya? Ya, gampangnya seperti begitulah ya. Jadi kita harus memang mengkonsumsi harian yang setiap hari kita konsumsi sebagai makanan gitu ya, atau minuman, itu kan nutrisi untuk tubuh kita. Itu. Nah, nutrisi itu harus yang bergizi. Gitu. Terus ini, Dok, jenis gizi yang diperlukan oleh tubuh itu bagaimana? Menurut saya orang yang gemuk itu berarti gizinya kurang, dan terus ini kurang gizi gitu ya. Pasti itu kurang gizi, kayak kurusnya nggak terima kasih sama suami, kurus terus gitu ya, Dok ya. Keliru sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau orang, mohon maaf, maksudnya obesitas itu sebetulnya orang yang bukan kelebihan gizi, bukan kelebihan nutrisi ya. Karena orang gemuk itu kan isinya, mohon maaf, selnya mungkin banyak sel lemak ya Bu. Jadi tidak ada yang menjamin bahwa orang yang gemuk itu berarti bernutrisi sehat gitu maksudnya ya. Tapi justru orang kurang nutrisi. Betul. Sama kayak air, kandungan air di dalam tubuh manusia itu kan variatif jumlahnya. Semakin gemuk seseorang, justru jumlah air itu lebih kecil pada orang gemuk dibanding orang kurus ya.
Karena sel-selnya itu mengandung sel lemak. Sel lemak itu gambarannya lebih banyak vakuola lemak isinya ketimbang air. Jadi sitoplasma selnya lebih kecil kalau orang yang sepertinya kan dulu banyak airnya, minumnya banyak. bukan, justru karena dia kurang air, makanya dia perlu minum air. Salah berarti ya. Berarti saya selama ini kayaknya ngombenya karena Iya. ibu kos dulu waktu kuliah iki loh, tiap malam disiapin minum sama ibu kos. Saya minum terus, iki minumnya banyak kok saya tetap kurus aja. Bukan karena air ya berarti ya. Iya, bukan. Ya. Terus yang diperlukan oleh tubuh itu Ya, supaya kita sehat. betul. Allah itu menyukai umatnya yang sehat. Betul. Yang kuat gitu. Betul sekali. Jadi dari dulu memang kita sudah diajar dari kecil, kayaknya tuh SD kan sudah dipelajari 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Walaupun sekarang sudah agak dibalik istilahnya, tapi komponen makanan kita itu memang harus lengkap semua, mulai dari nutrisi yang makronutrien sampai yang mikronutrien. Makronutrien ya, istilah baru ini dong. Makro. Mikro kecil Iya, betul ya. Betul, kurang lebih gitulah ya. Kalau yang makro tuh karbohidrat, protein dan lemak 3. Kalau mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, dua-duanya harus. Mineral itu mesti air, enggak kan ya? Air Tidak juga, tidak. Tahunya kan begitu. Iya, mineral tuh ya bisa selenium, zinc, zat besi itu mineral. Kalau itu istilah-istilah itu awam juga. Dicontoh makanan. Mencontoh makanan banyak ya, dari atas. Mikirnya seng atas gendang. Bukan. Nah, dari yang atas tadi makanan pokok karbohidrat ya. Kalau kita Indonesia mungkin kenal nasi ya, walaupun sebetulnya tidak harus nasi. Jadi tidak harus nasi. Jadi kalau orang Jawa bilang ya belum makan nasi belum kenyang gitu ya. Betul sekali. Padahal belum sarapan nasi belum makan, masih jajan goreng sapiran gitu. Padahal karbohidrat itu banyak jenisnya kan. Ada jagung, ada kentang, pohong, itu kan juga bagian tela, itu juga sumber karbohidrat sebetulnya. Sama dengan nasi tadi ya, nasi beras. Sebetulnya begitu nutrisinya. Jadi memang ada baiknya memang kita mengkombinasi jenis-jenis karbohidrat juga. Jadi tidak melulu nasi. Yang ada kan nasi ditambah mie ditambah kentang goreng. Jadi kan sama-sama karbo semua. Karena digoreng ya, setik-setik itu kan enak digoreng. Jadi kalau sudah ada kentang ya berarti karbo yang nasi tadi agak dikurangi supaya tidak double karbonya. Nah, kenapa sekarang jadi banyak obesitas ya karena double itu tadi karbonya. Double karbohidrat. Oke. Makan nasi, lauknya ada mie, ada kentang, ada pohon goreng. Nanti selesai makan ada pisang. Ada pisang goreng. Itu termasuk karbohidrat semua. Karbohidrat semua, betul. Iya. Nah, terus yang protein itu kan ada 2 macam. Ada protein hewani, ada protein nabati. Yang hewani ya banyak lah contohnya, mulai dari yang telur, ikan, ayam, daging itu masuk protein kalau semua. Itu agak paham hewan berarti ya dari yang betul. Kalau yang nabati ya berarti dari tumbuh-tumbuhan, tahu tempe yang setiap hari ada di rumah itu. Agak mahal sekarang. Gitu ya. Langsung tempenya di pasar sekarang. Betul. Nah terus yang berikutnya itu lemak. Nah, banyak lah makanan yang lemak pasti udah tahu lah ya. Walaupun nanti lemak itu ada yang lemak jahat, ada lemak baik gitu. Yang jahat yang baik. Yang jahat yang baik itu contohnya minyak goreng aja dah. Minyak goreng itu kan termasuk lemak yang jahat sebetulnya. Kalau alpukat itu tuh berlemak juga, dia buah-buahan. Alpukat buah-buahan itu berlemak. Tapi lemaknya lemak baik. Jadi apa konsumsi alpukat. Ya, tapi juga jangan berlebihan. Kalau memang sudah tinggi lemak ya jangan terlalu banyak lemaknya. Nah, terus kalau tadi vitamin dan mineral itu paling banyak memang di sayur dan buah. Sayur dan buah.
buah. Jadi kenapa sekarang kan setiap kali kalau berobat tuh biasanya pasien-pasien suka minta, "Dok, kasih vitamin ya," gitu. Pasti tuh kalau dilacak tuh sebenarnya orangnya tidak begitu banyak mengkonsumsi buah dan sayur gitu. Padahal itu sangat penting juga untuk Dan sayur mudah didapat. betul. Kita kan Majelis Kesehatan kemarin sudah melaunching program apa namanya? Membuat pekarangan kita ditanami sayur-sayuran. Iya, memanfaatkan lahan. Betul. Saya juga kok mencontohkan menanam kemangi, menanam cabai, Itu yang bisa menanam kelor. itu yang saya sangat ngiler itu turi. Betul, Bu. Loh, kadang saya Ya. obrol-obrol itu. Ya, Monggo yang mau turi ke Kembang rumah. turi itu jadi menggoda selera pokoknya. Betul. Nah, terus apa namanya? Tadi bertanya tentang mineral. Mineral Ya, itu kan betul. banyak sebetulnya. Kalau vitamin jelas ya Bu ya, A, B, C, D, E, K itu ya banyak. Nah, kalau apa namanya mineral itu kan asam folat biasanya untuk ibu hamil itu ya Bu. Jadi hati ayam itu masuk di situ. Itu masuk Kacang di folat, ada asam mineral. folat. Masuk Ya, mineral. mineral. Betul. Iya. Padahal pikiran saya tuh air saja dong. Saya mikirnya protein saja. Iya, Ayam itu. betul. Itu. Terus jeruk, stroberi itu juga ada asam folat di dalamnya. Makanya ibu hamil kan mungkin disuruh Tomat, banyak makan tomat. itu. Tomat sama Masuk ada di vitamin mineral. C-nya, betul, masuk Saya juga. pikir tomat itu karena yang sangat mudah dan murah. Iya, betul. Jadi Indonesia itu sebetulnya sudah dirahmati Allah dengan tanah yang sangat subur. Betul, betul. Apa saja ada di Indonesia. Surga, kayak gambaran surga dong kalau saya Betul, belajar betul, ngaji itu. betul sekali. Iya. Itu. Jadi sebenarnya tidak harus mahal tadi ya. Betul, tidak Vitamin harus tidak harus mahal. mahal dan juga Tidak tidak harus harus tablet ya. Betul. Dan kalau kacang Tablet yang mahal, itu karena konsumsi harian kita tidak memenuhi, maka dibantulah suplemen dari luar. kapan hari memang sampai sempat Betul. habis dok, namanya tablet vitamin C. Betul, ada orang nggak hubungan. nemu cara itu. Padahal bisa diambil dari Ya, sayur tadi. dari ya. sayur dan Dan buah-buahan. Ye. Terima kasih dok, ini pencerahan ya, khususnya mineral air melulu ya. Terus gini dok, Ye. jadi kalau kita sudah paham tentang tadi yang harus makanan sehat bergizi dimakan. Nah, kalau sudah kita itu bergizi di badan kita ini, apa dengan begitu bisa menangkal penyakit? Ya, yang pertama kita harus paham dulu apa kemudian yang menjadi standar bahwa kita disebut kita sudah bergizi baik kan itu dulu tadi ya. Ya, betul. Ya, Apakah hanya tampilannya saja bagus kan gitu. Betul. Ya memang ada beberapa pengukuran untuk menilai status gizi orang. Yang paling gampang dan mungkin orang awam sudah paham itu menghitung BMI, Body Mass Index. Jadi cara menghitungnya tuh berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Berat badan dibagi Tinggi badan, badan tinggi badannya dikuadratkan. Jadi tinggi badan kali tinggi dikuadratkan. badan. Itu. Nah, itu kalau masih 20 sampai 25 tuh normal, ideal maksudnya itu. Kalau dikurang dari 20 berarti kurang, kalau lebih dari 25 berarti Pak, berlebihan. diulang lagi mungkin nanti ibu-ibu yang di rumah Yeay. atau teman-teman lain rumusnya tadi loh, biar semua nanti menghitung. Siap ya Yeay. ibu yang di rumah ya, yang menyaksikan nanti ini. Coba diulang lagi. Berat Untuk mengukur gizinya. mengukur ya. status gizi seorang Ya. tuh banyak caranya ya Bu. Ya, ya, Kalau coba. bayi anak tuh ada tabelnya sendiri. Benar, Nah, dewasa ini dulu, dewasa ya. masalah kita sendiri Nih. dulu. Masalah kita sendiri dulu. Ya, kalau dewasa Ya. itu berat badan, Berat badan. dalam kilogram kan ya, Hmm, dibagi dibagi tinggi tinggi badan badan dalam meter ya. dalam meter ya. Dikuadratkan. Dalam meter dikuadratkan. Jadi misalnya berat badannya 50, tinggi badannya 150 cm, berarti 50 dibagi 1,5 kuadrat. 1,5 kuadrat. Ye. Hasilnya. Gitu. Nah, sama hasilnya kalau 18,5 sampai 25 itu normal. dengan 18,5 ya, Sampai 25 itu normal. itu termasuk normal. Berarti ada gizinya ini orangnya. Ya, artinya Sehat cukup, ya, cukup. ya. Kalau kurang berarti ada beberapa nutrisi yang harus ditambah Iya. gitu. Nggih. Harus digali dulu ini penyebabnya orang ini kurang gizi ini karena Karena apa? apa? Harus dianalisa dulu. Nggih. Nah, selain itu karena kadang-kadang tuh
secara BMI itu bagus, tapi perutnya buncit gitu ya. Nah, jadi ada lagi ukuran kedua. Sepertinya hamil tak lagi. Nah, ada lagi ukuran yang kedua itu lingkar termasuk ya. Harus mengikuti lingkarnya itu juga ya. Betul. Jadi BMI normal tapi perutnya jendul ya. Mungkin ada yang kurang pas juga ini gitu. Jadi ukur juga lingkar pinggang. Ada olahraga juga ya. Betul. Untuk hidup sehat selain gizi yang bagus harus diiringi juga dengan olahraga. Makanya kan slogannya sekarang kalau menghindari virus ini kan selain 3M, 5M kan gitu. Nah, harus ditambah imunnya itu dijaga dengan makanan yang bergizi dengan olahraga salah satunya. Gitu. Jadi lingkar perut juga harus memenuhi syarat. BMI-nya normal tapi lingkar perut. Ibu-ibu terus bapak-bapak juga ini. Sama. Aduh, monggo bapak-bapak, ibu-ibu nanti lingkar perutnya itu diukur. Nah, bukan hanya seimbang berat badan betul. Termasuk berat apa? Lingkar pinggang. Lingkar pinggang kalau laki-laki itu tidak boleh lebih dari 90 cm. Nanti saya ukur ini tapi saya. Kalau perempuan tidak boleh lebih dari 80 cm. Perasaan teman-teman ada yang lebih. Mohon maaf, ini kalau kita mau sehat betul ini. Aduh, benar sekali ya acara kita. Ya memang biasa kali kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan beberapa kali gitu ya, biasanya memang cenderung perutnya tapi kan bisa dikecilkan tadi. Bisa, tinggal mau atau tidak kan gitu. Oke, gitu. Sudah ya ini ilmu untuk kita semuanya langsung terkait ya, bukan ingin ini dan itu. Ini dok. Terus ini kalau akibat daripada tadi kan bisa menangkal penyakit ya, kalau imun kita tadi kuat, seimbang ya insya Allah ya terhindarlah dari penyakit karena ada yang menyerang di sini ya, ada tentaranya begitu ya. Terus kalau kurang gizi itu bagaimana? Nah, namanya kurang gizi ya seperti sekarang mungkin kalau ibu-ibu Aisyah pasti paham ya dengan istilah stunting gitu ya. Stunting itu jadi proses tumbuh kembangnya seorang anak tinggi terutama itu kurang dibanding dengan anak-anak seusianya. Utamanya tingginya yang sangat karena kalau anaknya gemuk pasti otomatis dia kan meninggi. Nah, kalau udah tingginya udah nggak sama, anak harusnya kelas 5 ukurannya segini kok, jauh di bawahnya gitu, itu udah termasuk stunting sebenarnya. Ditanting begitu stunting sama ditanting. Iya betul. Nah, kalau stunting ini pasti kan identik dengan kurangnya salah satu tadi zat gizi yang tadi itu, makanya harus digali apa sih sebetulnya selama ini pola makannya gitu ya, mana yang harus ditambah, terutama memang yang tinggi protein karena kalau usia masih pertumbuhan kan dia butuh untuk menambah volume sel, jumlah sel gitu. Ya biasanya protein. Itu ya. Bisa stunting. Kalau untuk ukuran balik nang ibu-ibu sendiri lagi. Mungkin kalau ibu-ibu kan pengen kulitnya bagus, pakai ada efek di situ kalau kurang. Ya betul. Jadi kalau yang ada hubungannya dengan kulit, kecantikan itu memang biasanya di mikronutrien. Di mikronutrien. Jadi vitamin, mineral. Makanya sekarang banyak kan ya, maksudnya cara orang pengen segera cantik, pengen segera ini kan gitu ya Bu. Krim lah mengandung vitamin C kan gitu kan ya. Suntik lah mengandung vitamin C gitu. Bisa memutihkan gitu. Jadi memang banyaknya di mikronutrien. Kalau karbo tadi protein dan lemak kan pembangun kan ya, zat pembangun ya secara umum. Kembali kepada yang depan tadi dok. Mungkin dokter punya contoh kalau gizi itu tidak harus mahal. Tidak harus mahal. Oke. Apa saja bisa di piring makanan yang di piring ya. Sebenarnya ini udah ada gambar nih ya. Jadi untuk gampangannya sebenarnya kita sudah terapkan kok. Hanya kadang-kadang tuh kita suka berlebihan ya. Dihadapkan di kamera. Nih ya. Jadi ini anggap piring makan kita. Nah, kita bagi dua dulu. Nah, separuhnya ini harus diisi sayur dan buah. Dan buah. Ya, jadi setiap hari kali pepaya kayaknya ada. Pepaya. Pepaya murah. Murah ya.
Malah kalau Murah saya banget. di waktu kebo itu nggak diundang Dok, saking murahnya. Dikasih boleh. Kangkung ini ya Bu, saya cerita. juga murah ya. Betul, Terus saya makan. itu. Betul, saya tuh kangkung kalau beli Iya, di iya, Blijo, akarnya saya potong, saya tanam. Oh, nanti coba lagi. Iya, coba lagi. Kayak orang kok nutupin. Enggak, saya masih mau memberi contoh bahwa Iya. kangkung ini bisa kita tanam tidak dari biji tapi dari akarnya. Kenikir ya pernah saya tanam dari saya ambil daunnya masih ada akar saya tanam tapi memang harus musim hujan dan rasanya disiram dan tumbuh sekarang. Jadi punya banyak kelor itu kan juga gampang potong batangnya. Memang kita ini Indonesia tanah surga. Iya betul. Sayur dan buah. Cabai busuk jangan dibuang. Iya. Bijinya tanam Bisa kan hidup gitu. lagi. Iya, bisa hidup lagi. Jadi murah sebenarnya. Ini Nah, kayak pindang Dok. betul. Kayak anak pindang ini ya. Kecil pindangnya Dok. Iya, kecil ya bingungnya ya. Iya. Nah, separuhnya ini tadi kan diisi buah dan sayur. Lebih banyak sayurnya. 2/3-nya dari separuh, Iya. sepertiganya buah. Nah, Gitu. yang separuhnya lagi. Nasinya Ya, Dok, ya? betul. Jadi nasinya jangan terlalu banyak-banyak. Wareg Dok. Oh, saya 2 kali masih kecil. Tapi diirit Dok. Pertama ngambil lagi karena aku udah kebiasaan 2 kali ngambilnya. Harus Oh 2 gitu kali. ya. Oh harus 2 kali. Nah, harus 2 kali. Terus mungkin mengolah lauknya ini yang mungkin supaya perutnya enggak tambah jendul. Gimana, Nah, Dok? mengolah pindang dan tempenya ini. Kalau Ya. kita kan biasanya paling aman, paling gampang pakai minyak gitu kan ya, Ya, digoreng. digoreng paling gampang digoreng. Selalu Iya. digoreng. Nah, itu kan yang bikin Kalau nggak pakai minyak biasanya bisa dipepes. betul, dipepes bisa, dipanggang teflon bisa, apalagi ya, dibakar ya bisa. Saya pernah bakar ikan asin, pernah, enak Kalau ikan juga. asin enak sekali. Gitu. Menambah Kalau memang mampu tuh sekarang udah ada alat air fryer kan namanya, goreng pakai tanpa minyak Tanpa gitu, ya. Tinggal pokoknya ikan sama Kalau ayam zaman tuh dulu diungkep. pakai nanangan namanya Dok. Betul, cuma Pakai sekarang nanangan. jadi lebih modern Iya. gitu aja. Saya sering loh Bu, tempe sama tahu itu ya, kalau misalnya makan kemarin ke Kemenak, lihat menu di warungnya Kemenak, udah mah digoreng semua ini ya. Nggak ada ya. Bu, enggak ada yang digoreng, enggak ada Bu. Tahu mentah ada, atau gitu. Ada. Mau, Ibu mau mengukuskan untuk saya. Jadi saya minta tahu itu dikukus dulu sebentar, terus sambalnya sambal mentah aja. Oh, Jadi kepengen makan Dok. Alhamdulillah. nggak mahal. Jadi contohnya begitu ya, 1 piring. Ini Betul. sudah memenuhi Ini gizi sudah seimbang memenuhi gitu gizi ya. seimbang. Nah, Airnya Dok sehari sehari. Nah, memang porsi yang terbesar itu adalah pada saat makan siang. Jadi, kalori kalau perempuan pada umumnya itu kan memang 1.200 karena perempuan kan lebih kecil ya, masa tubuhnya dibanding laki-laki. Kalau laki-laki bisa 1.500 sampai 1.800. Nah, itu dibagi 3 kali makan. Nah, kalau kita perempuan karena siang mungkin makannya sudah penuh begini, maka pagi sama malam lebih sedikit dari ini supaya Dok, tidak makan itu kan over. 3 kali. Tapi sebelum jam 12 itu kok terus Boleh gitu. ngemil, tapi Apa ngemilnya yang ini Yang mana? sayur dan buah. Kiranya makan itu lapar tuh kata ya nasi dan teman-teman. Nah, itu yang nanti menjadi berlebih itu ya. Itu karena Oh itu. ya. Jadi boleh ngemilnya adalah Buah dan sayur. Buah dan sayur. Kalau ngemilnya kue lumpur, Berat terus juga lemper, berat. Itu nanti yang membuat resiko kita jadi kena diabetes, kena penyakit macam-macam. Alhamdulillah, terima kasih dokter ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan ya, bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Ya. Tapi waktu jualan yang memisahkan kita, insya Allah Ya. nanti kita ketemu lagi dok. Betul. Dengan tema yang lain. Ya, Baik. alhamdulillah. Saya ucapkan selamat Hari Gizi nasional. Gizi Nasional. Mudah-mudahan kondisi apapun kita dalam pandemi sekalipun insya Allah gizi harus tetap diperhatikan karena gizi tidak harus mahal. Ternyata gambarnya dokter itu sudah ada di sekitar kita ya. Kalau mau gratis lagi ikannya bisa mancing yang punya sungai.
Ya, terima kasih dokter. Ya, Mudah-mudahan ini sama-sama. bermanfaat untuk semuanya atas kehadirannya, kesibukannya ini dari bincang langsung ke sini nih. Aduh, terima kasih hadirin sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Kita tetap menjadi yang sehat dan bergizi, gitu ya. Sehingga kita ya usaha kita untuk supaya sehat dan bisa menangkal berbagai macam. Dan dimudahkan dalam beribadah. Dimudahkan dalam betul kalau sehat itu kita bisa aktivitas amaliyah apapun. Betul. Tidak lupa bersyukur dan meminta kepada Allah SWT agar kita senantiasa dilindungi. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa sekalian, itulah perbincangan kita, mudah-mudahan manfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.